outfit yang gak kalah penting, yang gak kalah keren. Gimana tuh? Gak tahu sih siapa, agak-agak misterius gitu emang. Oh gitu? Jadi next reflection ini akan dibawakan sama orang yang misterius juga nih Tessa dan Neta. Siapa tuh Pras? Cluenya dari Pluit. Fluid gak jauh dong, Gimana tuh? deket dong fluid. Pluit tuh Pluto sanaan dikit. Wow. Gitu maksudnya. Berarti kesininya gak mungkin lewat transportasi darat. Iya. Saya pakai UFO. Pakai UFO. UFO ke sini. Wah sebelum, Gak tiba-tiba jatuh dari atas Bener kan. banget. Nah, kita kayaknya. Iya. Nah karena takut tiba-tiba kita ketimpa, gimana kalau kita langsung panggilkan saja sosok misterius ini. Untuk naik ke atas panggung, kita panggilnya siapa? Mr. X kali Mr. ya. X. Mr. X. Kita sambut bersama Mr. X. Selamat sore semuanya. I am back. Udah plus teman-teman sekalian. Ceritanya Arnold ya ceritanya. Oke, selamat sore semuanya. Saya Sore. mulai presentasi saya ya. Saya presentasi 13 lembar ya. Kenapa? Karena sekarang tanggal 13. Dan juga 13 katanya angka sial. Buat kita tidak ada angka sial. Semuanya angka bagus. Nah, tadi Ibu Laura cerita mengenai AI, mengenai cerita Beyond Bound ya. Nah, saya cerita kenapa ada Terminator gitu ya. Temanya ya. Kenapa Terminator ya? Kenapa nggak Hello Kitty gitu atau apa gitu ya. Kenapa? Karena Terminator itu banyak pesan yang kita bisa ambil gitu ya. Nah nanti saya akan cerita satu pesan, nanti ada Bu Mary, ada Bu Dian, ada Molly untuk cerita pesan-pesan yang lain. Nah tapi yang saya mau cerita mengenai Terminator itu apa ya? Itu persisten gitu ya. Jadi dia waktu menyerang gitu ya, robot gitu ya, itu dia bisa persisten dengan tugas yang dia mau kerjakan. Seperti ini ya. Tadi kalau ada rekamannya scene-nya gitu ya. Itu si robot tadi ya, kakinya udah patah-patah gitu ya. Tetap dia jalan loh. Gitu ya. Nah, ini agak berat ya, gue turunin aja ya. Nah, tetap dia jalan loh, tetap dia bisa persisten gitu, mengejar target dia gitu. Kita bisa kayak gitu nggak gitu? Robot ini levelnya tadi Bu Laura manusia tertinggi gitu. Robot lebih rendah. Nah, dia bisa loh robot. Kenapa kita nggak bisa gitu? Persisten pada target kita gitu ya. Nah ini lihat ya, dia kakinya udah pincang-pincang terus jalan, tetap terus kejar gitu. Nah kita harap kita bisa gitu ya untuk persisten pada apa yang kita targetkan ya. Pribadi maupun perusahaan. Nah lalu saya juga mau cerita, tadi Bu Laura bilang soal Beyond Bound. Nah saya mau cerita soal Kairos Reckoning gitu ya. Mungkin kita tahu kan judulnya kan kita Kairos Reckoning gitu ya. Nah ini ada tamu kita ya dari mana ya? Bukan yang depan belakang tuh. Dari bank gitu ya. Mungkin rekening ini apa? Mungkin rekening bank bukan rekening bank bukan gitu ya. Kairos Reckoning itu kalau saya baca ke Chat GPT gitu ya. Apa sih Kairos Reckoning supaya teman-teman tahu gitu waktu ngomong Kairos Reckoning ini ngomongin apa sih kita nih gitu. Nah saya lihat ya kalau kita bicara rekening itu ya rekening bahasa Inggris ya. Itu artinya beberapa, itu penghitungan gitu ya. Atau juga pertanggungjawaban, penilaian. Ya. Jadi pada hari ini 20 tahun kita bilang mengevaluasi gitu. Kita berdiri 2005, kita mengevaluasi dalam 20 tahun. Perhitungannya apa? Evaluasinya apa? Janji kita apa? Penghakiman kita hari ini apa? Gitu. Jadi kita sebut Kairos Reckoning. Jadi kita melihat kita janji apa ke depan, lalu kita evaluasi hari ini, 20 tahun. Nah kita janji apa sih, ini ada karpetnya ya, dari 2005 sampai 2025.
25. Padahal kita punya janji berapa tahun? 30 tahun, bro. 30 tahun kita lihat ya. Jadi kita dari depan, dari awal ya, kita sudah membuat rencana 30 tahun. Ya. Ngapain aja kita lihat ya, fase-fasenya. Ya kita punya 5 fase, yang pertama itu determination era. Itu 4 tahun pertama, kita naikkan jadi fase ada 5, fase pertama 4 tahun, fase kedua ada 5 tahun, fase ketiga 6 tahun, 7 tahun dan 8 tahun. Ini fase pertama, determination era, lalu ada stick era, saya akan jelaskan di belakang, 5 tahun, lalu yang ketiga itu building era, 6 tahun, lalu 10 menit masih panjang. Golden Age era 2027, kita sekarang ada di Golden Age era. Ya. Lalu yang terakhir itu Transformation era, 8 tahun. Apa aja itu kita masuk dari depannya. Determination era itu apa? Di awal-awal sekali, 4 tahun pertama, mungkin teman-teman di sini belum ada di sini ya. Tapi ini adalah perjuangan yang sangat sulit, ya 4 tahun pertama ya. Kalau saya baca survei gitu ya, katanya begini ya, setahun pertama ya company bersama-sama 100 company ya, itu kira-kira yang hilang 20% setahun pertama ya. Lalu 5 tahun pertama yang hilang berapa? 50% dari yang pertama hidup. Lalu 10 tahun pertama yang hilang berapa? Tinggal 30%, 70% hilang. Nah 20 tahun kayak kita gitu ya, itu yang hilang udah 80%. Jadi kalau 100 company bersama-sama berdiri, maka tinggal 20 setelah 20 tahun. Gitu ya. Jadi ini saringannya sangat hebat ya untuk perusahaan yang berdiri ya, bersama-sama ya. Ini fase-fase awal kita baca ya, kita build relationship sama principal, customer gitu ya. Lalu yang kedua apa? Stick era. Stick era itu apa? Kita memperkuat ya relasi kita sama principal, sama customer. Di sini juga banyak customer-customer yang awalnya dengan kita dan sampai sekarang masih dengan kita. Seperti misalnya apa yang dari awal ada di sini ada SCB. Tahun berapa Bu Dian? 2012 ya sampai hari ini. Lalu ada juga yang hari ini ada Medco, itu juga di awal 2010 ya. Dan yang lain-lain bertambah dan makin banyak ya. Ini stick era ya. Dan ada satu milestone tersendiri di stick era yaitu apa? Kita bikin namanya KDP, Kairos Development Program. Adalah mendidik apa ya? Orang-orang muda gitu ya, supaya lebih punya itu KDP ya, Mas Adi ya. Tepuk tangan buat KDP ya, yang terakhir. Mendidik anak-anak muda supaya lebih punya knowledge yang lebih baik dan juga kita memperlengkapi dengan apa ya? Work ethic yang lebih baik. Jadi bukan cuma hard skill tapi juga soft skill. Gitu ya. Ya. Lalu yang kita berikutnya saya cepat aja, building era. Ya setelah kita mendidik mereka, setelah kita masuk ke tahap kedua, kita masuk ke tahap ketiga itu apa? Kita membuat suatu sistem yang lebih baik, yaitu apa? Prosedur, building apa? People development, prosedur, sistem. Ya, ini kita lakukan di fase ketiga. Ini akan memang waktu itu kita mengalami apa ya? Pembenahan yang besar-besaran gitu. Ya. Mungkin orang banyak yang waduh kok jadi begini, tapi kita bikin prosedur yang lebih baik. Nanti juga Bu Dian akan nyambung dengan presentasinya. Lalu yang keempat apa ya? Ini adalah tahun kita sekarang, 7 tahun dia itu Golden Age era. Yaitu apa? Kita poinkan pada 2 hal. Satu adalah KDP yang baru gitu ya. Kita sebutnya new KDP. Yang kedua adalah kita mulai build product. Ada 2. Nah, kenapa di sini saya waktu ngajar di kelas gitu ya, ada yang nanya ke saya nih, kenapa Pak itu gambarnya bajak laut gitu ya, kenapa enggak yang lain gitu ya. Jawabannya adalah gini, karena kalau bajak laut itu ya, itu waktu dia melawan kapal lain gitu ya, dia melawan 2, kapal lain sama cuacanya. Ya. Tapi kalau kita rampok biasa gitu ya, ya udah di darat ini kita cuma lawannya aja, cuacanya enggak. Nah kita ini tantangannya banyak, waktu bikin produk, waktu bikin KDP baru gitu ya. Itu tantangannya 2, tadi seperti bajak laut ya. Lawannya sama cuacanya.
Jadi lawannya ini sangat berat. Misalnya apa waktu tahun-tahun ini? Dulu waktu itu ada COVID gitu ya. Itu juga satu tantangannya. Juga macam-macam ya. Jadi tantangannya sangat berat gitu untuk bikin KDP baru, untuk bikin produk. Gitu ya. Nah, kita di fase ini sekarang. Lalu yang fase terakhir adalah transformation era di 2027 sampai dengan 2035. Yaitu apa? Kita mulai membibit, meregenerasi. Tentunya banyak orang-orang yang udah senior, mungkin akan pensiun atau yang lain-lain. Nah, kita akan membuild ya, dan juga akan merekrut gitu ya, orang-orang yang berpotensi untuk meneruskan tongkat estafet. Dan apalagi kita akan maju dengan teknologi-teknologi baru. Misalnya apa? Tadi Ibu Lola sebutkan ya, AI. Lalu ke depannya ada apa? Itu yang akan kita garap di fase yang terakhir. Kok 5 menit tadi ya? Masih ada kan? Oke. Nah, ini gambar apa ya? Ini kalau cuplikan dari Terminator tuh ceritanya si robot yang jahat tuh dikasih bom gitu ya. Terus dibilangnya apa? You are terminated gitu ya. Nah, ya kita pastikan juga kita waktu berjalan bersama Kairos jangan sampai kita mengalami hal-hal yang dibilang bos kita ya, you are terminated, jangan ya. Supaya kita juga bisa punya apa sustain gitu ya di company ini bersama-sama berjalan supaya kita nggak disebut you are terminated. Tapi kita bersama-sama supaya kita tetap maju bersama, nggak ada yang ketinggalan dan juga kita sama-sama maju dan seiring dan seirama. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk semuanya ya, untuk teman-teman Kairos yang sudah banyak berkontribusi kehadiran hari ini dan terima kasih untuk sudah bisa merayakan 20 tahun Kairos di tempat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak David. Pak David, semangatnya selalu on point.